Proses kerja berjalan dari pengalihan khusus secara evakuasi batubara digerus, ya, kemudian dimasukkan ke flash dryer system. Ada gambarnya ini ya, sebenarnya hampir mirip ya dengan yang UBC tadi, nah mirip. Ini ada core bentuk powder, di mixing, kemudian di pressing, kemudian dibikin itu ya, briket. Oke, kita lihat. Ini saya ulangi lagi. Oh, ini diulang lagi. Diulang. Jadi di sini memanfaatkan sifat kerekatan batubara dalam proses pembikatan. Jadi batubaranya akan digerus, kemudian nanti berarti ini nanti bedanya sama UBC itu adalah kalau UBC tadi kita tambahkan aspal ya, kita tambahkan aspal, kemudian ada minyak residu ya di situ. Nah itu ada minyak residu, ada aspal. Di sini kita tidak memakai itu ya. Jadi kita bikin briket ya, kemudian baru nanti kita keringkan ya, pakai flash dryer. Gitu ya. Jadi kita memanfaatkan sifat kerekatan dari batu bara ya, sehingga kita bikin briket, makanya dia namanya binderless ya. Binderless itu berarti dia tidak memakai zat perekat untuk merekatkan batu baranya itu. Kalau yang UBC tadi dia memakai minyak residu ya, di sini dia tidak pakai. Jadi kebalikannya dari UBC, dia dibikin briket, kemudian setelah dibikin briket dia dimasukkan ke flash dryer ya, sehingga nanti akan airnya akan teruapkan gitu ya. Nah di flash dryer nanti cepat sekali gitu ya, jadi kontaknya cepat sehingga nanti juga tidak mempengaruhi daripada kerekatan batu bara. Jadi otomatis batu baranya tetap bentuknya nanti briket ya, tapi dengan kandungan water yang minimal gitu ya. Jadi namanya binderless karena kita tidak menambahkan zat tambahan untuk bisa membentuk briket ini ya. Nah ini mampu meningkatkan batu baranya hingga 43%, kadar airnya berkurang hingga 84%. Ini sama ini. Jadi bedanya itu ya antara binderless sama UBC. Kalau UBC tadi dicampur sama minyak residu, kemudian dipisahkan dulu, baru dibikin briket. Nah ini dibikin briket dulu, terus langsung masuk ke flash drying, terus dia sudah keluar dalam bentuk batu bara kering, gitu ya. Cuman di sini nanti dia tidak boleh, jadi harus diperhatikan sekali waktu kontak antara udara pemanasnya dengan si batu bara ya, jangan kelamaan gitu ya, karena bisa jadi tadi merusak strukturnya satu, yang kedua yang sifat batu bara yang rekat tadi menjadi tidak rekat karena strukturnya berubah ya, jadi nanti menjadi tidak rekat sehingga dia nanti akan pecah ya, jadi terbentuk sekuk lagi gitu ya, dia harus dipertimbangkan gitu. Kemudian ini yang seperti saya terangkan kemarin ya, IDGCC
Jadi batu baranya juga bentuknya serbuk ya nanti. Kemudian di sini ada gasifikasi yang akan dihasilkan fida, fida panas ya, fida gas panas gitu ya di situ. Nah nanti fida panasnya nanti akan dipakai untuk mengalirkan batu bara gitu ya, mengalirkan batu bara. Terus nanti dia di sini ada pemisahan ya antara apa tadi sisanya ya. Jadi untuk awalan proses maka kita pakai batu bara dulu. Jadi bukan batu bara yang kita dapat dari tambang, kita beli batu bara dulu, kita gasifikasi. Sudah dapat gas panasnya, lalu gas panasnya dipakai untuk mengeringkan batu bara kita, gitu ya, yang sudah kita kecilkan ukurannya. Terus kemudian di sini itu nanti batu bara yang kering akan turun ke bawah sini, tergasifikasi. Udara panas, udara yang dingin ya karena tadi panasnya sudah dipakai untuk mengeringkan batu bara, udaranya akan ke sini. Udara ke sini, terus nanti di sini ada masuk filter ya, di sini akan dipisahkan lagi supaya udaranya benar-benar bersih ya. Jadi tidak ada partikulat daripada batu bara yang ikut dalam udara, maupun nanti kalau misalnya masih ada water yang terikut di sini. Nah nanti asal kerjanya keluar di sini, kemudian gas bersihnya masuk ke kombuster. Di sini dia dinaikkan suhunya, kemudian di sini dia dinaikkan suhunya, kemudian masuk ke turbin ya. Oh ya, udaranya masuk ke turbin, kemudian dia akan masuk ke tube ini ya sebagai pemanas ya. Nah di sini ada water, ini water boiler, jadi boiler ada air ya. Di sini jadi airnya itu nanti akan dipanaskan membentuk steam ya. Udara panasnya di sini ya, airnya di sini ya. Airnya di sini dipanaskan membentuk steam, steamnya masuk ke turbin untuk sebagai generator gitu ya. Ini gas turbin, ini steam turbin generator ya. Itu untuk EDGCC. Jadi untuk awalan proses, untuk startup ya misalnya, startupnya itu kita tetap pakai batu bara dulu, kita gasifikasi, terbentuk gas, baru nanti gasnya panas, itu dipakai untuk mengeringkan batu bara punya kita yang mau kita keringkan tadi, yang sudah dikerjakan ukurannya, terus nanti dipisahkan ya. Batu baranya kering, masuk ke gasifikasi, udaranya masuk ke filter, dipisahkan lagi, dibersihkan udaranya, udara yang sudah bersih masuk ke combustor ya untuk dipanaskan, kemudian masuk ke turbin, terus dipakai untuk sebagai fluida pemanas untuk memanaskan water sehingga menjadi steam ya. Steamnya nanti dipakai untuk menggerakkan turbin untuk menghasilkan listrik. Jadi integratednya di situ ya. Dia mau ditanyakan? Kemudian ada hot water drying sama steam drying proses. Nah ini dua-duanya itu prosesnya adalah hidrotermal ya. Satu pakai steam, satu pakai water. Ini merupakan pengembangan dari Fleischner steam drying dan Evans Simon thermal dewatering process. Jadi sama non-evaporative dewatering, air dalam batu bara dirangkai sebagai cairan, sehingga proses ini membutuhkan energi yang lebih sedikit daripada evaporasi. Jadi beda ya, evaporasi itu waternya dirubah menjadi diuapkan ya, diuapkan menjadi uap gitu ya. Nah di fasenya berubah, jadi energi panasnya itu dipakai untuk panas sensibel ya, ingat panas sensibel untuk menaikkan suhu, kemudian panas laten untuk mengubah fase dari liquid tadi menjadi gas gitu ya, menjadi uap gitu. Nah hidrotermal beda, jadi dewateringnya bentuknya tetap water gitu ya, bentuknya tetap liquid gitu ya, tidak
berubah fase menjadi uap gitu ya. Jadi di sini bedanya itu ya. Kalau tadi dia berubah fase menjadi uap, kalau di sini waternya tetap bentuk cair. Nah, air yang dihilangkan sebagai cairan mungkin akan melarut dan melepas keluar beberapa material anorganik sehingga menurunkan jumlah dari komponen-komponen penghasil abu. Pemanasannya suhunya tinggi 150 derajat Celcius menyebabkan dekomposisi dari gugus fungsi oksigen dan menghasilkan batu bara dengan kadar karbon yang lebih tinggi dan rendah kandungan oksigennya. Jadi nanti tadi ya, jadi hidrotermal ini adalah dicampur ya. Jadi dia itu nanti waternya itu cracking sama asap gitu ya. Terus apa? Dia juga akan karena proses crackingnya tadi dia mengubah yang hidroksida menjadi oksida dan water, tapi sekaligus juga mengcrack yang oksida tadi ya, yang MO tadi crack sehingga oksigennya akan terlepas gitu ya. Bagian oksigennya akan terlepas. Makanya dia pakai hidrotermal itu pakai suhu tinggi. Tekanannya juga lumayan harusnya kita lihat. Ya kan? Tekarannya 8 sampai 12 megapascal itu berapa? 8 sampai 12 8 MPa itu berapa? Mega ke kilo berapa? 1 mega itu berapa kilo pascal? Halo? Halo? Halo, Dek? Tes, tes, tes. Halo, Bu. Gimana? 1 megapascal itu berapa kilo pascal? Kali 1000 bukan sih, Bu? Ya, 1000. Berarti 1 mega itu 1000 kilo pascal. Berarti berapa ATM? Sekitar berapa? 800 sampai 1200. Iya kan? Kan 1 Eh, mega itu 1000 kilo pascal. 100 kilo pascal itu 1 ATM. Berarti 80 sampai 102. nah benar 80 sampai Iya, 120. iya. Nah, itu. Jadi suhunya tinggi, tekanan tinggi. Jadi kenapa dia tidak evaporasi tapi tetap dalam bentuk cair karena dia memakai tekanan yang tinggi dan suhu yang tinggi gitu ya. Tuh. Jadi otomatis nanti kan titik apa titik didihnya ya itu titik didihnya airnya kan juga akan berubah ya itu ya. Oke. Maka dari itu kan dia non evaporatif ya tapi tetap kita bisa mengeluarkan waternya ya, bisa melakukan dewatering karena kita memakai suhu yang tinggi, tekanan yang tinggi. Penghilangan gugus oksigen yang hidrofilik secara permanen itu akan berubah karakteristik permukaan dari batu bara, akan menjadi fobia sehingga mencegah absen. Nah, jadi triknya di sini ya. Jadi kalau tadi yang UBC, kemudian BCB kayak gitu ya. Terutama yang UBC ya, UBC tadi. BCB juga ya pakai evaporasi ya. Otomatis kan dia sudah berubah fase ya. Jadi dari liquid ke gas gitu ya. Itu. Nah, sedangkan yang di sini enggak gitu ya. Di sini tetap liquidnya keluar. Jadi dia mengeluarkan dengan panas dia ada liquidnya keluar ya. Kemudian kenapa bisa keluar? Jadi hidrotermal itu kan dia dicampur ya. Dicampur antara si batu bara tadi dengan si waternya. Tapi waternya itu pada suhu dan tekanan tinggi. Maka biasanya beberapa alat hidrotermal itu kita pakai yang namanya autoclave ya.
autoclave itu bisa suhu tinggi sama tekanan tinggi. Nah, itu nanti waternya akan keluar gitu ya. Kemudian di situ akan terjadi cracking gitu ya. Cracking tadi ya dari NOH, hidroksida, oksida dan air keluar, kemudian oksidanya akan tercracking lagi ya menjadi terpisah ya, menjadi M-nya tadi ya dengan oksigennya gitu ya. Nah, ini tadi, jadi triknya di sini. Jadi penghilangan gugus oksigen ini ketika oksigennya sudah keluar, dia nggak punya tangan ya. Kalian kembali lagi ke kimia dasar sama kimia organik ya. Jadi kalau tangannya yang ada O-nya sudah tidak ada ya, otomatis dia tidak akan menarik H, gitu ya. Dia tidak jadi menjadi fobia. Jadi dia menjadi tidak suka dengan air. Otomatis meskipun di situ ada air, dia nggak akan menarik air ke dalam ikatannya, gitu ya. Nah triknya di situ. Jadi ketika dia oksigennya, jadi ikatannya tadi terkrek-krek ya, terus oksigennya terpecah ya, otomatis di tangannya sudah nggak ada O, gitu ya, dia menjadi hidrofobik, tidak ada H, tidak ada O, menjadi fobia gitu ya, akhirnya dia tidak akan menarik air, meskipun di lingkungannya itu ada air, dia tidak akan menarik air kembali ke dalam ikatannya. Ya, absorpsi air juga menurun karena tertutupnya pori batu bara oleh tar yang dihasilkan sama proses. Jadi nanti di prosesnya ada dihasilkan tar ya. Keuntungan utama dari teknologi steam dan hot water itu adalah kualitas dan stabilitas dari produk batu bara kering lebih bagus dibandingkan dengan batu bara kasar ataupun produk kering dari metode lain seperti yang tadi ya UVC ataupun yang binderless ataupun yang UVCC. Keuntungan lainnya adalah menurunnya kadar natrium dan sulfur dalam batu bara ketika air dikeluarkan. Jelas ya, natrium sulfur itu ikut dalam batu bara dalam bentuk ikatan. Ya, ketika ada cracking, nggak mungkin lah crackingnya itu cuma milih oksigen aja, mesti ada beberapa senyawa yang tercracking. Makanya di sini itu yang perlu diperhatikan adalah berapa lama waktu crackingnya gitu ya, berapa suhu yang harus diberikan, berapa tekanan yang harus diberikan, itu harus benar-benar diperhatikan. Bagaimana tahunya Bu? Nah, kita cari literatur gitu ya, karena kita itu sebagai seorang praktisi misalnya ya, kita mau menerapkan langsung di perusahaan mining tempat kita bekerja gitu ya. Maka kita cari aja literaturnya. Jadi di literatur mereka sudah banyak ya yang melakukan penelitian ya optimasi. Jadi waktu crackingnya seberapa dan lain sebagainya. Jadi nanti kita tahu dia pilotnya itu berapa ya, ukurannya alatnya itu berapa. Nanti kita scale up pilotnya seperti itu. Ketika kita scale up, kita juga harus ada itu lagi. Jadi ada istilahnya kayak over design di situ ya supaya nanti tidak terlalu melenceng ya di situ ya. Nah, itu harus dicek ulang lagi ya. Meskipun kita sudah ada literatur, kita dari pilot kita scale up ke yang lebih besar, tapi kita juga harus benar-benar mengecek ulang ya, benar-benar berapa sih yang kandungan airnya, terus berapa kualitas batu baranya seperti apa gitu ya. Dan jam 97 ya, ini penjelasannya hot water. Jadi nanti dilakukan dengan masang batu bara, ukurannya tadi ya sama ya dengan yang UBC ataupun binderless ataupun IDGCC ya, kurang dari 3 mm, dicampur dengan air membentuk slurry. Makanya namanya hidrotermal ya. Nah, dia campur dengan water di situ. Nah, kalau yang steam drying di sini kita pakai dicampurnya dengan steam gitu ya. Biasanya alatnya tadi ya saya sebutkan autoclave. Jadi kalau kalian mau skala penelitian bisa ya. Jadi beda batu baranya itu sudah suatu kebaruan ya. Karena kandungan batu bara di beda tempat beda ya. Itu sehingga nanti alatnya juga akan mengalami optimasinya akan berbeda juga gitu ya. Itu bisa nanti misalnya kalian comparison ya antara batu bara yang di sini dengan
udah ada penelitian enggak ya yang batubara di daerah A gitu ya, oke saya di daerah B, nanti kalian compare hasilnya gitu ya, beda jauh atau hampir sama gitu ya, sama-sama liquid tapi bisa jadi berbeda gitu ya. Oke, kemudian steam drying ini menggunakan kadar air sama ya, yang menggunakan panas dan tekanan. Batubara yang berukuran ini agak besar ya ini berarti, karena ukurannya 2,5 cm ya, dimasukkan ke dalam, disimpan di atas saringan. Jadi kalau tadi hot water drying itu dia dicampur ya karena hidrotermal. Ini juga sama prosesnya, juga hidrotermal tapi waternya dipisah dengan batubaranya. Jadi ibaratnya kayak dandang itu ya, mirip ya kayak dandang itu. Jadi nanti di atas ayakan itu ada batubara, di bawah itu ada water. Nah, situ nanti waternya dipanaskan membentuk steam ya. Kemudian steamnya itu dipakai untuk memanaskan untuk cracking dari batubara. Jadi steamnya itu fungsinya nanti absorb water dari batubara. Jadi waternya dari batubara itu akan keluar, kemudian dia juga mengcrack tadi, sehingga nanti oksigennya akan keluar, sehingga dia jadi hidrophobic gitu ya. Prinsipnya sama sebenarnya, tapi yang satunya waternya dicampur, yang satunya kayak dandang gitu ya, jadi dipisah antara water dengan batubaranya gitu. Oke, terus batubara dipanaskan pada temperatur yang tadi ya, jadi tetap temperaturnya tinggi, tekanan tinggi, karena untuk cracking itu nggak bisa pakai tekanan yang rendah. Kalau mau pakai tekanan rendah berarti suhunya tinggi, kalau pakai suhu yang rendah berarti tekanannya tinggi gitu ya. Maka kita harus tahu kondisi optimal supaya apa tadi ya, panas itu adalah money gitu ya. Terus kemudian tekanan, untuk membuat tekanan tinggi otomatis kita harus melakukan kompresi ya. Nah itu juga energi lagi gitu ya. Nah, maka harus dihitung ya yang optimal itu seberapa supaya nanti tidak membuang-buang uang. Tuh. Nah, kemudian nanti retention time-nya ini waktunya tinggal diperhitungkan ya seberapa lama. Kelamaan ya nanti cracking-nya terlalu banyak ya, akhirnya ikatan yang kita perlukan karbonnya juga ikut tercrack gitu ya, nanti akan terbentuk banyak tar di situ, sehingga justru nanti batubaranya kualitasnya akan turun, juga bisa jadi seperti itu. Jadi harus benar-benar kita perhatikan di situ ya. Oke, ini prosesnya bisa dibaca ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Di jam 9:07. Tapi kita mulainya juga agak telat. Gak apa-apa. Ada yang mau ditanyakan dari proses ini? Dari UPC, BINLES atau PCB, kemudian IDG CC, kemudian HWD sama SWD. Ada yang mau ditanyakan? Saya harap kalian mendengarkan ya, meskipun saya tidak melihat wajah kalian, atau coba on cam. Sebenarnya tidak masalah ya kalau kalian itu tiduran sambil mendengarkan, asal mendengarkan ya. Tapi yang penting mendengarkan, karena lebih enak kalian mendengarkan daripada kalian membaca ya. Biarkanlah saya yang membaca dan menerangkan ke kalian. Tapi ya tidak apa-apa, kalian membaca itu bagus ya. Jadi kalau saya menerangkan seperti ini kan berarti saya sudah belajar dulu, sudah membaca dulu ya. Jadi kalian sudah tidak perlu, bukannya tidak perlu mengurangi bacaan kalian gitu ya, cukup mendengarkan saya, oh kalian sudah tahu gitu ya. Oke, jadi minggu depan kita kuis ya, bahannya adalah materi untuk UTS ya, dari awal pertemuan pertama sampai dengan ini ya, pertemuan ke-5 ini ya, bahannya untuk materi kuisnya. Saya belum tahu nanti mau pakai Google Form untuk kuisnya atau nanti mau pakai itu tertulis ya. Coba nanti saya lihat dulu, mungkin saya enak Google Form ya, saya ngoleksinya juga lebih enak. Kalian juga bisa tahu skornya. Kemudian selain itu saya kasih tugas ya. Halo, masih mendengarkan saya? Masih. Oke. Oke. Jadi tugasnya tugas kelompok supaya kalian juga
tidak hanya saya yang membaca ya, tapi kalian juga membaca. Jadi coba dicari ya jurnal-jurnal penelitian. Satu kelompok satu nanti dibahas ya. Kalian uraikan bahasanya seperti apa ya. Jadi jurnalnya mengenai upgrading coal ya, upgrading batu bara. Mesti banyak sekali jurnal penelitian mengenai upgrading coal. Jadi misalnya mereka juga bisa UBC tapi dibentuk skala penelitian dan lain sebagainya. Terserah ya. Jadi tadi kan ada beberapa teknologi mengenai upgrading coal. Nanti coba kalian cari ya jurnal penelitian mengenai upgrading coal gitu ya. Terus nanti kalian dari jurnal itu kalian uraikan ya, kalian terangkan. Misalnya, jadi tujuan dari penelitian ini itu untuk mengupgrade misalnya batu bara di daerah Kalimantan di sini ini batu baranya itu spesifikasinya seperti ini, mau diupgrade. Nah, mereka menggunakan metodenya misalnya tadi UBC. Nah, minyak residu yang dipakainya katakanlah kalau kerosene mahal, mereka ternyata yang divariasi di penelitian itu adalah minyak residunya. Mereka memakai minyak apa, sisa atau minyak goreng atau apa, bisa enggak ya, nggak tahu ya saya. Pokoknya misalnya seperti itu ya, ini hanya contoh misalnya kayak gitu. Nah, nanti kalian terangkan jadi metode tujuannya ke seperti apa, terus mereka metodenya yang dipakai gimana, terus nanti dari hasilnya itu seperti apa. Nah, nanti kesimpulannya adalah kesimpulannya kalian ya. Oh, ternyata bisa kayak gini gitu ya, karena kemungkinan ini nanti misalnya bisa kita bikin scale up untuk industri karena kayak gini. Jadi nanti kesimpulannya adalah pendapat kalian itu nanti seperti apa gitu. Jadi penelitian yang sudah dilaksanakan orang tadi gitu ya. Jadi satu kelompok nanti satu beda-beda ya. Nanti saya cek nggak boleh sama ya. Jadi makanya nanti koordinasi ada ketua kelasnya toh, nanti koordinasi misalnya yang kelompok satu papernya ini, kelompok dua papernya ini, kelompok tiga papernya ini dan seterusnya gitu ya. Jadi papernya beda-beda ya, jangan sama. Kemudian eh, cari yang bagus ya, yang Scopus ya, yang bahasa Inggris biasanya nanti datanya lebih banyak ya. Jadi bukannya saya itu yang Indonesia enggak, yang Indonesia juga boleh tapi yang jelas kalau bisa yang terindeks Sinta ya, Sinta 1, 2, 3 kayak gitu ya. Jangan di bawah Sinta 4 ya. Kalau bisa Sinta 1, 2, 3, 4 maksimal itu ya. Kalau yang paper Indonesia. Jadi nanti data-datanya itu cukup lumayan untuk bisa kalian ulas. Itu nanti dikumpulkan di tanggal 18 ya. 18 jam 6 pagi maksimal itu. Terus dipresentasikan di kuliah tanggal 18 ya, karena tanggal 11 kita kuis. Itu ada yang ditanyakan? Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, saya tutup. Saya harapannya kita apa dua sisi ya kuliahnya. Jadi makanya saya bikin seperti ini. Jadi besok